bukan saja selama ratusan juta tahun, tapi untuk selama-lamanya. Penjelasan tentang neraka seperti ini dituliskan dalam sebuah traktat untuk anak-anak yang diterbitkan tahun 1855 yang lalu. Apakah memang begitu gambaran Alkitab tentang neraka? Sore ini kita akan coba melihat akan gambaran tentang neraka yang saya harapkan bisa menyebabkan kita merubah akan pandangan kita tentang neraka. Sebelumnya saya ingin memutarkan sebuah rekaman video dari seorang yang mengaku hamba Tuhan yang katanya sudah sempat berkunjung ke neraka, berkunjung ke kerajaan maut, dan melihat akan penyiksaan di sana. Kita akan coba melihat sepotong, sebab kita tidak bisa memutar semuanya, karena bisa menghabiskan waktu kita. Kita ambil sebagian saja. Saya tertidur setelah kita semua nyanyikan Happy New Year. Saya pulang ke Saya tertidur setelah kita semua nyanyikan Happy New Year. Saya pulang ke rumah 21 Desember 99, baru lewat berapa jam, 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya nggak punya masalah. Hati saya lagi senang, tahun-tahun breakthrough buat saya. Malah sejujurnya saya selalu berdoa, Tuhan, orang lain bawa ke surga, saya bawalah ke surga. Saya kepingin gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke surga, saya mungkin mau di sana, nggak mau pulang. Tapi kalau saya dibawa ke neraka, lebih berguna buat Anda. Oke? Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus, nggak tentu sudah terima. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya ke neraka karena dosamu. Karena dosa Anda. Bukan untuk menebusnya, yang menebusnya anak domba Allah. Tapi untuk menegur Anda. Saya dipaksa ke sana untuk melihat semua itu agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Dengar baik-baik. Saya dibangunkan oleh sebuah tap on my shoulder. Sebuah tepukan yang sangat lembut. Saya terbangun. Saya tidak berada di kamar saya. Saya kira ini mimpi atau apa, tapi kenapa saya sadar sekali. Lalu mendadak dari belakang ada suara berkata kepada saya, feeling. Saya langsung bisa mengerti itu adalah gembalaku, sebab saya domba bisa dengar suaranya. Saya nggak tahu gimana, tapi saya bisa tahu itu suara Yesus. Karena mungkin setiap hari saya bersekutu dengan rohnya, jadi saya paham suaranya. Dan ketika saya mau menoleh ke belakang melihat beliau, leher saya ada yang pegang. Saya nggak bisa lihat, cuma sejauh begini saya nggak bisa lihat ke belakang lagi. Dan suara itu yang sepanjang pengalaman saya menuntun saya di sana, kanan atau kiri, atau apapun yang saya harus lihat dan tanda. Lalu suara itu berkata, pergi terus, jalan terus, aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat yang harus kau lihat demi orang-orang yang harus kau peringatkan. Seperti Yeskiel, dibawa Tuhan pergi ke tempat di mana ada tulang-tulang kering yang sudah terbunuh. Saya dibawa Tuhan. Perjalanan itu panjang, kalau saya hitung secara manusia itu berhari-hari. Tetapi saya tidak melewatkan 1 kali malam tidur. Karena di akhirat waktu berbeda. Alkitab berkata bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. 1000 tahun manusia itu 1 harinya Tuhan. Cuma sebentar di sini. Tapi di sana lama sekali pengalaman saya, rasanya seperti selamanya saya disuruh jalan terus. Ketika saya taat jalan terus di tempat yang begitu hampa udara. Saya bernafas itu hanya menghirup Roh Kudus. Bukan karena saya butuh oksigen, karena tubuh saya masih
masih menghirupnya di ranjang saya, tapi saya merasakan tempat itu kalau bukan karena Roh Allah, itu perjalanannya aja membuat saya pasti sudah akan mati ketakutan. Saya berjalan terus. Saya melihat kadang-kadang di pinggir kanan, kiri, depan belakang saya itu seperti ada transportasi roh jahat, seperti ada sebuah traffic roh jahat yang sebentar cepat sekali, saya nggak bisa jelaskan. Itu sepertinya lewat, kadang-kadang mengintip, kadang-kadang tempat itu begitu kacau, chaotic, dan begitu kering, hampa. Detik Anda di sana, langsung Anda merasakan Anda terhilang. Tapi karena Yesus ada bersama dengan saya tahu saya dalam sebuah misi. Saya berjalan. Nah, ketika saya akhirnya berjalan sekian lama, saya melihat sebuah gerbang. Sorry, saudara, kalau saya jelaskan kepada Anda, harus pakai kata seperti berulang-ulang kali. Mengapa? Karena memang tidak ada yang seperti itu di dunia yang kita lihat dalam ciptaan Allah secara fisik. Coba jelaskan kepada orang yang lahir buta, apa itu warna biru? Mereka nggak tahu. Coba jelaskan kepada semua manusia yang tidak pernah mati, apa itu akhirat? Nggak akan mengerti. Jadi maafkan saya, bahasa saya harus pakai kata seperti hanya supaya Anda mengerti. Padahal saya melihat sesuatu yang seperti gerbang. Lalu saya langsung ingat ayat firman gerbang maut. Ketika di ujung dan ujungnya saya nggak bisa kelihatan, saya tahu lebar sekali gerbang itu, namun di atas begitu tinggi ada tulisan yang bergerak-gerak, berupa tulisan-tulisan roh. Saya bisa menafsirkannya karena Roh Kudus memberikannya kepada saya. Langsung saya tahu itu artinya adalah lembah penyiksaan. Langsung detik itu saya mengerti saya berada di mana. Saya mau kembali dan pegang pundak saya dan berkata, aku membimbing kekuatan, aku memegang tangan kananmu. Dia berkata, terus lihat, buka pintu itu. Saya taat sebelum saya menjamah gerbang itu. Gerbang itu buka sendiri. Dan detik terbuka gerbang itu, semua suaranya keluar. Semua panca indera saya tersiksa langsung. Padahal saya di sana bukan karena dosa saya. Saya tidak terhilang. Saya berada di sana tetap sebagai orang yang diurapi. Sebagai hamba Allah, anak Yesus, anak terang. Tapi saya berkata, saya harus taat. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Waktu saya pintu terbuka, itu kegelapan bisa keluar. Anda tidak pernah lihat kegelapan itu bisa jalan. Kalau Anda nyalakan lampu, kegelapan itu langsung sirna. Mana ada kegelapan di tengah. Tapi kegelapan itu bisa berjalan. Dan itu menerpa dada saya, seperti menembus saya. Itu perasaan terhilang. Saya enggak. Itu sebabnya dari jam 4 tadi sampai jam 6, saya menangis untuk Anda yang terhilang. Anda tidak tahu apa yang Anda akan alami. Bau daging manusia dibakar hidup-hidup, itu nggak wangi. Dan teriakan kertakan gigi jumlahnya nggak tahu, nggak terhingga. Di mana-mana. Teriakan hujatan baru dibuka crack sedikit oleh tangan Allah. Saya dengar teriakan itu tak terhingga. Ketika sudah terbuka, saya berada di gerbang itu, namun setan nggak bisa lihat saya. Saya dilindungi. Setan juga nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Di belakang saya ada cahaya. Tiba-tiba Yesusku bercahaya. Dialah terang dunia. Dari belakang ada cahaya, tapi tidak menyolok. Tapi bisa cukup melihat sejauh yang Tuhan suruh saya lihat. Langsung saya melihat di sebelah kiri saya, yaitu di sebelah kanan Anda, kurang lebih di tempat ada kamera itu. Saya melihat seorang wanita muda. Cantik. Wanita itu cantik. Saya lihat di sana ketakutan, dikerumuni ratusan roh jahat. Dan roh jahat bergeraknya cepat sekali. Saya tidak bisa jelaskan. Mereka seperti bayang-bayang atau wujud, sebentar bayang, sebentar wujud, saya nggak bisa jelaskan. Tapi mereka banyak dan mereka bicara dalam bahasa malaikat yang saya nggak ngerti. Ratusan keliling. Baik, saudara-saudara, kita sampaikan di situ videonya. Nah, itu kesaksian, kita hormati akan kesaksian orang. Tetapi apa yang saya mau gambarkan tentang neraka itu bukan seperti itu yang saya percayai.
Karena neraka yang digambarkan di Alkitab itu sampai sekarang belum menyala. Dalam Alkitab, kata neraka sama dengan naraka, tapi bahasa Inggrisnya adalah hell, yang diambil dari terjemahan Yunaninya Hades, Gehenna, dan Tartarus. Hades, Gehenna, dan Tartarus juga ditemukan dalam bahasa Ibrani Sheol. Khususnya Hades itu merupakan terjemahan dari Sheol. Jadi hari ini kita tidak akan mempelajari tentang Hades, kita tidak mempelajari mengenai Tartarus dan Sheol. Jadi Hades dan Sheol kita tidak akan pelajari sekarang, nanti besok. Tapi hari ini yang kita pelajari adalah tentang Gehenna. Kata hell dalam bahasa Inggris ditemukan 54 kali di Alkitab. Di Perjanjian Lama, hell merupakan terjemahan dari kata Ibrani Sheol, yang berarti grave atau kuburan. Di Perjanjian Baru, hell neraka diterjemahkan 10 kali dari kata Yunani Hades, yang berarti kuburan, 12 kali dari kata Gehenna, yang berarti tempat pembakaran, dan 1 kali dari kata Yunani Tartarus, yang berarti tempat kegelapan. Yang kita mau pelajari hari ini adalah neraka dalam pengertian Gehenna, yang berarti tempat pembakaran. Ini yang kita akan pelajari. Hades kita tinggalkan dulu nanti besok, sebab ada banyak hal yang perlu kita klarifikasi mengenai Hades. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Gehenna atau neraka yang diartikan tempat pembakaran. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk dalam pembicaraan kita mengenai neraka. Kalau kita berbicara mengenai neraka, itu tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan kita mengenai Allah yang kita percayai. Kalau kita mau menunjukkan neraka, maka kita hanya mau tunjukkan bahwa neraka itu adalah tempat hukuman yang Tuhan siapkan untuk pihak-pihak yang memberontak kepadanya, yaitu iblis, malaikat-malaikat jahat, dan orang-orang berdosa yang tidak mau meninggalkan dosa mereka. Neraka bukan tempat penyiksaan seperti yang populer disiarkan di gereja-gereja Kristen. Pelajaran kita hari ini akan dimulaikan dengan membahas bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang maha adil. Tetapi dia juga adalah Allah yang maha kasih. Dia bukannya Tuhan yang suka menyiksa pihak-pihak yang memilih untuk tidak menyembahnya. Ini adalah argumentasi kita yang pertama yang hendak kita kemukakan dalam membahas akan neraka ini. Karena Allah Alkitab adalah Allah yang adil dan mengasihi, maka dalam keadilannya dia menghukum pihak-pihak yang memberontak kepadanya. Tetapi ia memberikan pengampunan kepada siapa saja yang mau menerima pengampunan yang ia tawarkan. Setan telah memilih untuk memberontak dan terus memberontak, bahkan menghasut malaikat-malaikat untuk ikut memberontak kepada Allah. Itulah sebabnya neraka disiapkan untuk mereka. Setan dan malaikat-malaikat yang memberontak diusir dari surga dan akhirnya akan menjalani hukuman mati di akhir milenium seperti yang dicatatkan dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Manusia di bumi juga turut memberontak kepada Allah. Adam dan Hawa, nenek moyang kita, mendurhaka kepada pencipta mereka.
Hawa tidak mempercayai apa yang diperintahkan Tuhan. Ia lebih mempercayai akan dusta ular. Kita semua turut berdosa oleh karena nenek moyang kita memberontak kepada Tuhan. Keturunan Adam dan Hawa menjadi semakin jahat sehingga Tuhan harus menghukum mereka dengan air bah. Semua yang memberontak kepadanya, semua yang tidak mempercayai apa yang diberitakan Nuh, semua mereka dihukum mati dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang percaya. Mereka selamat di dalam bahtera. Jadi jelas bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang adil, tetapi Dia itu adalah Allah yang mengasihi. Dalam keadilannya Dia harus menghukum mereka yang memberontak kepadanya. Tetapi karena kasihnya Dia memberikan kesempatan. 120 tahun Nuh memberikan ceramah. Dia memberikan pengajaran tentang kasih Tuhan. Memberikan amaran kepada orang-orang di zamannya. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Dan Tuhan harus menghukum mereka dengan air bah. Tapi Tuhan kita sudah katakan, setiap kali kita melihat pelangi, kita tahu janji Tuhan Dia tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Boleh ada tsunami, tapi tsunami tidak ada artinya dibandingkan dengan air bah di zaman. Tidak ada yang hidup kecuali mereka yang ada di dalam bahtera. Air bah itu tidak menjadi air bah selama-lamanya. Tetapi air bah itu surut setelah semua yang perlu dihukum sudah mati, sudah binasa. Dan Nuh itu keluar dari bahtera. Tetapi Tuhan akan membinasakan semua manusia yang jahat. Sebagaimana Dia membinasakan manusia yang jahat di zaman Nuh. Satu fakta yang kita harus ketahui yaitulah air bah tidak meliputi bumi selama-lamanya. Air bah itu surut setelah melaksanakan tugasnya menghukum manusia yang semakin jahat dan tidak mau menghidupkan kehidupan yang benar seperti Nuh. Kejadian 6 ayat 9 menyebutkan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itulah sebabnya dia diselamatkan Tuhan. Tetapi semua yang tidak percaya kepada Tuhan, kawin-mawin, mabuk-mabukan, dan segala kegiatan yang tidak menunjukkan akan apa yang Tuhan kehendaki, mereka semua harus binasa dengan air bah. Alkitab mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka mencatat Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menghapus. Dia tidak terus-menerus menyiksa orang-orang jahat itu. Dia membinasakan mereka dengan air bah. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana Tuhan menghukum dalam keadilannya. Dia menyelamatkan dalam keadilannya. Dalam keadilannya Tuhan tidak menyiksa orang yang jahat di zaman Nuh. Ia menghukum mati mereka setelah diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi mereka tidak mempedulikan panggilan Tuhan lewat Nuh. Tuhan menghukum mereka, tetapi Ia tidak menyiksa mereka selama-lamanya. Hukuman sudah dijalankan dan sudah selesai, tetapi konsekuensi hukuman itu akan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, menjelang kedatangan Yesus kembali, banyak orang yang menjadi jahat dan tidak mau mempercayai panggilan Tuhan untuk menerima keselamatan yang ditawarkannya. Mereka juga akan dihukum Tuhan. Mereka akan dibinasakan Tuhan, bukan dengan air bah lagi, tetapi dengan api. Rasul Petrus menulis
dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, Sodom dan Gomora menjadi contoh bagaimana Tuhan menghukum orang jahat dengan api kekal. Api kekal, sekali lagi saya katakan api kekal. Api yang sama akan dipakai Tuhan menghukum orang-orang jahat nanti. Api neraka itu disimpan untuk hari penghakiman. Apabila Tuhan menghukum orang-orang jahat di akhir dunia ini. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah air, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saya ulangi lagi, membinasakan mereka semua. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Yudas ayat 7. Dalam keadilannya, Tuhan akan menghukum pihak-pihak yang memberontak kepadanya, yang mendurhaka kepadanya, yang menolak pengampunannya. Ia menghukum, bukan menyiksa, karena ia adalah Allah yang adil, tetapi Allah yang mengasihi. Saudara-saudaraku, itulah Allah yang saya percayai, Allah yang saya sembah. Dalam keadilannya, ia tetap mengasihi orang berdosa. Itulah sebabnya dia tidak menginginkan kalau ada di antara manusia yang binasa sebenarnya. Dia ingin agar saya bertobat dan diselamatkan semuanya. Tapi manusia memilih untuk tidak diselamatkan. Manusia di zaman Nuh memilih untuk tidak mau masuk ke dalam bahtera. Mereka itu memilih untuk binasa dengan air bah. Orang-orang jahat di zaman Nuh yang tidak mengangkat tinggi moral yang Tuhan inginkan, mereka itu mati, dibakar dengan api kekal di Sodom dan Gomora. Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Keadilan Allah dan kasih Allah itu ibarat dua sisi dari satu mata uang. Itulah sebabnya saya bangga memiliki Allah yang sepertinya. Allah yang tidak dapat disamakan dengan dewa-dewa yang kejam. Itulah sebabnya saya mau katakan bahwa Allah yang saya sembah, Allah Alkitab, tidak sama dengan dewa-dewa Yunani yang kejam dan menyiksa manusia di neraka. Salah satu dewa itu namanya Hades. Besok kita akan pelajari lebih dalam mengenai Hades. Penguasa dunia orang mati, penguasa dunia bawah atau underworld. Dia adalah dewa yang kejam, yang menyiksa manusia di dunia orang mati setelah manusia meninggal. Ia menyiksa mereka di neraka. Ya, besok kita akan mempelajari lebih dalam tentang Hades. Karakter Allah Alkitab bertolak belakang dengan karakter Hades. Sayangnya konsep Allah yang adil dan mengasihi telah ditutupi oleh gambaran yang salah dalam pemberitaan-pemberitaan tentang neraka yang dikuasai oleh Hades yang senang menyiksa. Pelajaran kita tentang neraka hari ini akan menunjukkan kalau Allah Alkitab memang akan menghukum orang-orang jahat, orang-orang fasik, tetapi tidak menyiksa mereka. Karena ia adalah Allah yang adil dan mengasihi, bukan Allah yang doyan menyiksa mereka yang memberontak kepadanya. Api neraka atau lautan api atau telaga api yang disebutkan dalam Wahyu 20 ayat 14-15 adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menghukum pihak-pihak yang memberontak, yaitu iblis, malaikat-malaikat jahat, dan orang-orang yang tidak mau meninggalkan dosa mereka. Hukuman Allah itu disebut mati yang kedua. Karena di neraka tidak ada hidup kekal.
sana api yang akan membakar orang-orang jahat bersama dengan iblis. Karena itu adalah hukuman untuk mereka yang memberontak kepada Tuhan. Mereka binasa. Seperti orang-orang di zaman Nuh dan seperti orang-orang di Sodom dan Gomora. Api yang akan membinasakan orang-orang jahat dan iblis ini adalah api kekal. Karena dia akan menyala terus sampai semua yang dibakarnya itu habis terbakar. Itulah sebabnya itu juga disebut sebagai api yang tidak dapat dipadamkan. Karena tidak ada satu kuasa pun yang dapat memadamkannya. Karena itu adalah api Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memadamkannya. Saudara-saudara, Gehenna menurut Alkitab adalah tempat hukuman masa depan untuk orang-orang jahat. Itu sebenarnya bukan tempat penyiksaan. Gehenna adalah kata yang diambil dari kata Gehinom yang dikaitkan dengan lembah Hinom di dekat kota Yerusalem. Nabi Yeremia menulis dalam Yeremia 7 ayat 32-33, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet atau lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Gehenna adalah tempat pembunuhan di mana orang binasa. Gehenna adalah neraka yang dibicarakan oleh Yesus. Gehenna ini disebutkan 12 kali dalam Perjanjian Baru. Dan semua ayat yang ada di Perjanjian Baru ini, Matius 5 ayat 22, Matius 5 ayat 29, Matius 5 ayat 30, Matius 10 ayat 28, Matius 18 ayat 9, Matius 23 ayat 15, Matius 23 ayat 33, Matius 9, Markus 9 ayat 43, Markus 9 ayat 45, Lukas 12 ayat 5, dan Yakobus 3 ayat 6, semuanya menunjukkan bahwa Gehenna itu adalah tempat hukuman. Menurut tradisi Yahudi, Gehenna adalah tempat di luar Yerusalem di mana bangkai-bangkai dibakar. Penjelasan tentang api yang tak terpadamkan di Gehenna dapat saya katakan bahwa ulat-ulat yang ada di lembah Hinom itu memang tidak mati oleh karena mereka memakan bangkai-bangkai orang mati yang dibuang di situ. Api di lembah Hinom itu terus menyala selama-lama ada bangkai yang dibakar. Api Gehenna akan menyala di hari kiamat. Menurut Matius 13 ayat 49 sampai 50. Api ini adalah api yang akan menyala selama-lamanya, api yang kekal. Tetapi arti daripada menyala selama-lamanya dan tidak terpadamkan atau api kekal itu tidak mengartikan bahwa api itu akan menjadi tempat untuk membakar akan orang-orang jahat tanpa akhirnya. Karena pengertian kata selama-lamanya bukan kekal dalam pengertian seperti Tuhan. Tuhan itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Itulah kekalnya. Tetapi orang-orang yang nanti diselamatkan ini adalah orang-orang yang punya awal, tapi akan hidup kekal selama-lamanya dengan Tuhan, tanpa akhirnya. Karena mereka hidup bersama dengan sumber hidup, yaitulah Allah. Tetapi api kekal itu adalah api yang menjadi alat Tuhan untuk menghukum orang-orang jahat yang akan menyala selama-lamanya, selama masih ada yang akan dibakarnya. Api Sodom dan Gomora itu adalah api kekal. Tetapi sesudah dia membakar semua orang jahat di Sodom, api itu padam. Sekarang menjadi objek turis, itu laut mati. Karena tidak ada api yang membakar di sana. Yang ada hanya laut mati. Api Yerusalem juga
Katanya Yerusalem dibakar dengan api kekal. Tetapi api Yerusalem itu sekarang tidak menyala. Yang ada hanyalah sisa dari tembok barat yang menjadi tembok ratapan. Orang-orang suka datang melihatnya. Tapi orang-orang yang datang ke sana juga tidak melihat api kekal yang masih menyala. Saudara, api itu tidak dapat dipadamkan karena itu adalah kuasa Tuhan yang membakar akan orang-orang jahat. Api itu akan menyala selama-lamanya dan itu akan melaksanakan tugasnya sampai menyelesaikannya. Saudara, pada sore hari ini ada satu ayat atau satu perikop dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 19, ayat 7 sampai 15. Perikop ini tidak menyebutkan kata Gehenna, tetapi dalam perikop ini disebutkan bahwa iblis akan dilemparkan ke lautan api. Dan semua orang yang namanya tidak ada dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke lautan api. Bahasa Inggrisnya lake of fire atau ya telaga api. Nah ini disebutkan adalah eksekusi dari orang-orang jahat. Orang mengatakan bahwa itu adalah penghakiman takhta putih. Tapi penghakiman itu bukan menentukan hukuman. Itu adalah penghakiman untuk mengeksekusi orang-orang jahat. Dan eksekusinya itu adalah hukuman mati. Hukuman mati, dan itu disebut mati yang kedua. Bukan hidup kekal di neraka. Kalau mau hidup kekal, kita harus memilih untuk terima panggilan Tuhan untuk bertobat. Kita terima undangan Yesus untuk terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita menolak, kita akan senasib dengan orang-orang di zaman Nuh. Kita akan senasib dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Tetapi kalau kita menerima panggilan Tuhan, maka kita akan dijemputnya untuk dibawa di satu tempat, yaitulah surga. Dan kita akan melihat akan indahnya Yerusalem baru. Dan kita hidup di dunia di mana tidak ada kematian. Kematian ada oleh karena tidak bersama dengan sumber hidup itu. Yesus itu adalah sumber hidup. Bapa itu adalah sumber hidup. Dan kita kalau tinggal bersama-sama dengan Yesus, dengan Bapa, kita pasti akan menikmati hidup. Dan itulah hidup kekal. Tetapi mereka yang memilih untuk menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan, maka mereka itu tidak dapat hidup. Yang ada pada mereka hanyalah kematian. Dan kematian yang kekal itu digambarkan sebagai kematian yang kedua. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus dari kutuk dosa. Dia sudah mati menjadi pengganti kita. Kita tidak perlu mengalami mati yang kedua. Kita boleh mati sekarang. Tetapi kalau kita mati, kita dibangkitkannya. Karena itu bukan hukuman dosa kita. Tetapi kalau kita tidak meninggalkan dosa kita, kita akan senasib dengan iblis dan semua orang yang tidak meninggalkan dosanya. Itulah neraka. Itulah Gehenna. Itulah hukuman Tuhan. Tapi dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, dia sudah bebas dari hukuman. Condemnation. Tidak perlu. Neraka bukan untuk saudara dan saya. Neraka itu untuk setiap orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan sore ini kita mau luruskan bahwa neraka itu bukan tempat penyiksaan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang adil dan mengasihi. Bukan seperti dewa Yunani, bukan seperti dewa Hades, dan dua saudaranya yaitu Zeus dan Poseidon. Tapi Allah kita itu adalah Allah yang sudah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Saudara-saudara, pembahasan saya tentang Gehenna sampai di sini. Besok kita akan membahas satu kata yang lain yang diterjemahkan neraka, yang namanya Hades. Karena ini dikaitkan dengan keadaan orang mati. Kita akan melihat bagaimana pendapat Alkitab itu sekarang tidak sama dengan apa yang diajarkan orang. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan ada istilah itu intermediate state. Tapi Alkitab hanya mengajarkan kalau orang mati dia tidak tahu apa-apa dan dia tidur. Nanti dibangkitkan kalau Yesus datang kembali. Bukan disiksa sementara waktu di Hades. Saudara-saudara, pembahasan kita sampai di sini tentang Gehenna.
dan kita akan serahkan kepada host untuk melayani akan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Sir, untuk materi yang begitu baik pada sore hari ini. Baik, saya serahkan berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Berkaitan dengan pelajaran kita, boleh raise hand seperti biasa, dan aktifkan mic saudara dan boleh bertanya. Dipersilakan. Mungkin satu penanya dulu. Setelah itu kita tutup sahabat. Setelah itu kita lanjutkan jika masih ada pertanyaan dari teman-teman. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan pelajaran kita pada sore hari ini. Dipersilakan. Nah, ini ada yang masuk. Pertanyaannya seperti ini, Sir. Berbicara tentang neraka, ketika nantinya ada orang-orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam api neraka, menjadi pertanyaan di sini, apakah itu kekal selama-lamanya atau ada jangka waktu karena dikatakan akan disiksa selama-lamanya? Gimana itu, Sir? Tadi saya sudah jelaskan mengenai arti dari kata selama-lamanya. Istilah selama-lamanya atau kekal dalam Alkitab mengartikan jangka waktu yang panjang yang tidak ditentukan berapa lamanya. Itu seumur hidup atau selama-lamanya, itu dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau api kekal itu dia akan menyala selama-lamanya, selama masih ada yang dia bakar. Seperti api Sodom dan Gomora menurut ayat Alkitab dalam Yudas 7. Api Sodom dan Gomora itu api kekal, tapi masih menyalakan dia sekarang ini. Api Sodom dan Gomora tidak menyala, sudah padam. Karena itu sudah menyelesaikan tugasnya. Nih, jadi tidak harus terus-menerus dia. Ini juga api Yerusalem sekarang tidak menyala. Padahal api itu adalah api yang kekal, api yang tidak akan dapat dipadamkan. Tapi sekarang itu kan tidak menyala. Api Sodom dan Gomora itu dikatakan api kekal, seperti dalam ayat ini, Yudas 7. Tapi api Sodom dan Gomora kan tidak lagi menyala, sekalipun itu disebut api kekal. Jadi, kalau kita salah mengerti itu perkataan selama-lamanya, kita pikir itu neraka itu akan kekal seperti sorga. Kalau ada neraka itu sorga tidak akan terasa sorga. Tapi sorga bukan saingannya neraka. Neraka itu adalah tempat hukuman. Sesudah hukuman dilaksanakan, orang-orang jahat itu dikatakan akan seakan-akan tidak pernah ada menurut Obadya. Mereka itu akan binasa. Jadi mereka itu habis lenyap menurut Mazmur 37 ayat 20. Bagaikan asap. Dan menurut Maleakhi 4 ayat 3, ayat 1 dulu, semua orang yang ditawan, semua orang yang dibuat fasik menjadi seperti kami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan, semesta alam. Sampai tidak ditinggalkan, apa itu di sini? Akar dan cabang mereka. Lalu kemudian ayat 3 dia katakan, kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang dia binasakan, dia matikan, dia menjadikan mereka itu mati untuk kali yang kedua, ya itu mati kekal. Jadi kalau demikian, Alkitab tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kalau dia mengatakan mereka itu akan mengalami siksaan yang selama-lamanya, itu selama-lamanya selama mereka itu menjalani hukuman mereka.
Nah, selesai menjalani hukuman ya mati. Itulah mati yang kedua. Nah, mati yang kedua itu di lautan api menurut Mazmur Wahyu pasal 20 ayat 14-15. Jadi ayat 10 dari Wahyu 20 menyebutkannya siksa siang dan malam selama-lamanya. Selama-lamanya sampai mereka itu mati. Mati itu disebutkan sebagai mati yang kedua. Jadi inilah. Tapi manusia sekarang mengajarkan bahwa jiwa orang tidak bisa mati. Nanti besok kita pelajari itu. Jadi karena mengajarkan jiwa tidak bisa mati, maka orang bilang di neraka juga mereka tidak akan mati. Meskipun Alkitab katakan mereka akan mati dan itu adalah mati yang kedua. Nanti besok kita tuliskan ini. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Sir. Masih ada pertanyaan lagi dari Pendeta Apli Lontaan. Namun sebelumnya kita akan tutup sahabat dulu, Sir. Ya, silakan. Iya. Saya minta kesediaan Dr. Gledy Laihat Rambert untuk menutup kita di dalam doa tutup. Halo, bisa didengar? Bisa, Dok. Jelas. Mari kita berdoa. Allah kekal, Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, begitu besar kasih janji setiamu pada kami, melalui ciptaanmu, umat-umatmu di akhir zaman ini. Cintamu luar biasa karena pada penghujung sabat ini kami masih diberikan berkat-berkat yang terindah yang kami boleh dapatkan dari pelajaran yang sudah dan sementara kami dengarkan lewat pendeta Mingguan. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa biarlah tuntunan Roh-Mu yang suci tetap menjadi bagian kami supaya kami lebih mengerti dan lebih dapat menghidupkan semua kebenaran-Mu. Terima kasih untuk berkat sahabat-Mu yang Kau berikan kepada masing-masing kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh hidup setia di dalam kebenaran-Mu sepanjang hari-hari pekerjaan kami. Kekuatan kesehatan, jasmani terlebih rohani, hikmat akal budi kebijaksanaan, tuntunan Roh yang suci, kasih sukacita dan sejahtera surga boleh melimpah dalam hidup ini, dan kami boleh menjadi berkat di mana kami pergi dan berada. Lindungi kami Bapa, bersama kami yang berisiko tinggi untuk kontak dengan orang-orang, saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa juga saudara-saudara kami, biarlah untuk kesempatan berikut, besok atau kapanpun mereka boleh bergabung bersama kami dalam acara ini. Berkati pendeta Linturan di masa lansia, lanjut usianya Tuhan bersama istri tercinta, supaya di sisa hidupnya diboleh pakai di saluran berkat lebih hebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kami semua dengan segala kegumulan, cita-cita, harapan, rencana, kerinduan, masa depan kami, semua rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu pun pelayanan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu mendengar, bahkan sementara menjawab doa-doa kami, karena kami bawa doa ini hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Gledy untuk doa tutup yang sudah dibawakan. Baik, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada Pendeta Apli Lontaan untuk memberikan pertanyaan. Yang ingin bertanya boleh raise hand ya setelah Pendeta Apli. Dipersilakan Pendeta. Ya, silakan Pendeta. Boleh? Kedengaran? Jelas, jelas. Ya, Oke. sudah Pendeta. Terima kasih. Oke, Sir, terima kasih penjelasan tentang Gehenna. Kami boleh tanggap bahwa itu arti daripada Gehenna
Tapi mungkin saya ada pertanyaan sedikit tentang Gehenna itu atau api yang membakar. Salah satu contoh api yang telah membakar di Sodom dan Gomora, ya sekarang kan tidak ada lagi. Kemudian disentil tadi bahwa api itu disimpan. Nah, pertanyaan saya, apakah itu disimpan dia tempatnya di mana? Ataukah karena Allah itu adalah Allah yang, ya katakanlah Allah yang cemburu, menghanguskan, Allah yang seperti pada saat anak manusia akan datang pada kali yang kedua, kemudian orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mengatakan, hai batu, timpalah kami, karena kami tidak tahan melihat sinarnya. Apakah Gehenna itu memang berasal daripada Allah, api itu, sehingga menghanguskan mereka, atau seperti apa? Jadi mungkin ini ada penjelasan sedikit dari Sir. Nah, ini mungkin pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Baik. Neraka itu disiapkan, disimpan, itu maksudnya disiapkan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Jadi belum menyala. Gehenna tidak menyala sekarang. Tunggu, dan itu yang kita sudah jelaskan tadi di Wahyu 20 ayat 14-15, itu yang disamakan dengan lautan api atau telaga api. Dan itu akan membakar akan iblis dan orang-orang jahat. Nah, api itu sebenarnya kalau kita lihat, kenapa tidak bisa dipadamkan oleh siapa saja? Karena api itu adalah kuasa Tuhan, adalah Tuhan sendiri. Karena Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Ulangan 4 ayat 34 dan Ibrani 12 ayat 29. Juga ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Jadi kehadirannya itu digambarkan seperti kehadiran api. Dalam Kejadian 15 ayat 17 juga begitu. Keluaran 3 ayat 2, 13 ayat 21 dan ayat 22 dan Ibrani 19 ayat 18. Semuanya menggambarkan bahwa api itu adalah lambang kehadiran Tuhan dan orang jahat tidak tahan melihatnya. Kalau orang jahat itu melihat kemuliaan Tuhan, mereka mati. Itu yang disebutkan dalam Wahyu 6 ayat 16, mereka takut. Karena Tuhan itu, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi firman Allah juga dilambangkan seperti api dalam Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 5 ayat 14 dan Yeremia 20 ayat 9. Semua menggambarkan bahwa firman Allah itu adalah api. Dan api dipakai Tuhan untuk menghukum orang-orang jahat, itu banyak disebutkan dalam Alkitab. Dalam Imamat 10 ayat 2, Bilangan 11 ayat 1, 16 ayat 35, 2 Raja-Raja 1 ayat 10 dan 12, dan Yudas 7 yang tadi kita sudah baca, bahkan di Wahyu 20 ayat 9. Tetapi api juga, kalau kita baca di Alkitab, itu menunjukkan akan kerelaan Tuhan untuk menerima persembahan kita. Seperti yang dicatatkan dalam kitab Hakim-Hakim, ya. Hakim-Hakim 6 ayat 21, 2 Tawarik 7 ayat 1, dan Imamat 9 ayat 4. Jadi api yang tak terpadamkan itu adalah api yang dipakai Tuhan untuk menghukum Sodom dan Gomora. Api yang sama yang tidak terpadamkan akan menghukum orang-orang jahat pada waktu di akhir 1000 tahun. Dan itu digambarkan dengan lautan api, meskipun tidak ada kata Gehenna di Wahyu pasal 20 ayat 9-15.
itu hanya menyebutkan itulah lautan api. Jadi semua orang yang tidak terdapat dalam kitab kehidupan itu dihukum di situ. Jadi itu namanya eksekusi, menjalani hukuman. Dan kalau menjalani hukuman, ya itulah orang bilang kekal, tidak pernah berakhir, itu salah. Karena tidak memahami arti kata kekal atau selama-lamanya. Kekal itu hanya Allah yang kekal, yang tidak punya awal, tidak punya akhir. Karena dia itu tidak dapat dikuasai oleh maut. Dia itu immortal. Menurut 1 Timotius 6 ayat 16, hanya Allah yang immortal. Hanya Allah yang tidak dikuasai oleh maut. Hanya Allah yang tidak dapat mati. Itu 1 Timotius 6 ayat 16. Kalau manusia direncanakan Tuhan untuk tidak akan mati. Waktu dia menciptakan Adam dan Hawa. Tetapi karena mereka memberontak kepadanya, maka mereka mati. Upah dosa ialah maut. Tapi kalau manusia percaya kepada Tuhan, maka mereka itu akan dikasih itu kehidupan kekal. Kehidupan kekal bukan tidak ada ujung, tidak ada akhir. Karena mereka yang percaya itu ada ujungnya, ada awalnya. Itu yang disebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 50-51. Mereka itu akan dipakaikan tubuh yang mulia yang tidak akan mati-mati atau yang immortal. Jadi kapan ini mortalitas itu ada bagi anak-anak Tuhan yang diselamatkan? Pada waktu mereka diangkat ke awan-awan menyambut Tuhan. Dan sejak itu mereka akan hidup selama-lamanya. Jadi ada awalnya tetapi tidak ada ujungnya. Kenapa begitu? Karena mereka bersama-sama dengan sumber hidup itu, yaitulah Tuhan. Yesus mengatakan, akulah hidup. Dan kita menyembah Allah yang hidup. Bapa itu adalah Allah yang hidup. Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dan Roh Kudus itu juga Allah yang hidup. Kita bersama-sama dengan Tuhan kita yang tidak mengenal akan apa artinya mati. Dan kita akan hidup kekal seperti yang dijanjikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Tetapi mereka yang tidak percaya kepadanya akan mati. Bukan hidup kekal di neraka seperti ajaran yang populer. Besok kita akan lebih memperincinya. Ini bukan berasal dari firman Allah, tapi ini berasal dari filsafat dualisme Yunani. Jadi kita harus luruskan bahwa Alkitab tidak mengajarkan kehidupan kekal di luar Tuhan. Yang ada itu adalah kematian. Karena tidak ada yang bisa hidup terpisah dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber hidup. Dengan conditional immortality yang Tuhan berikan kepada manusia, kita bersyukur. Tetapi kalau kita berpisah dari Dia, kita mati. Tetapi saya tahu ini tidak akan terulang kembali. Tetapi orang-orang jahat itu akan mengalami mati kekal. Itu mati yang kedua, itu mati kekal. Kenapa mati? Karena terpisah dari sumber hidup. Neraka itu tidak menghidupkan. Iblis itu tidak menghidupkan. Iblis itu bukan sumber hidup. Dia juga akan binasa. Dan orang-orang yang ikut dia juga akan binasa. Malaikat-malaikat yang ikut dia juga akan binasa. Bukan hidup kekal di neraka. Neraka itu bukan tempat penyiksaan di mana mereka semua itu akan menikmati hidup kekal biar siksa. Kalau hidup kekal biar siksa, banyak orang nyegan ke neraka. Tetapi bukan demikian. Orang-orang yang di sorga tidak akan merasa itu sorga kalau melihat ada neraka tetangga mereka. Neraka bukan tetangga sorga. Apalagi kalau ada keluarganya yang di neraka. Dia pasti tidak akan merasa sorga itu sorga. Tetapi neraka itu adalah tempat hukuman. Dan mereka yang diselamatkan akan melihat keadilan Tuhan. Bahwa Dia adil sudah menghukum mereka karena mereka tidak mau menerima Dia, tidak mau mempercayai Dia. Nah, pada sore hari ini, saya yakin kita ini mau menerima akan panggilan Tuhan. Kita tidak mau senasib dengan iblis yang akan dibakar di neraka. Karena satu kali kelak bumi ini akan dibakar. Tetapi kita tidak ingin kalau kita juga turut terbakar. Itulah sebabnya Yesus memanggil kita sekarang. Dia beri kesempatan. Karena tidak ada second probation.
Nanti besok kita akan membahas mengenai second probation yang dimintakan oleh orang kaya yang ada dalam perumpamaan Yesus. Minta second probation. Tapi Tuhan tidak second probation kepada manusia. Kesempatan kedua tidak ada. Kalau mau bertobat, bertobat masih hidup. Karena kalau sudah mati, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dia mengetuk pintu hati kita. Karena dia ingin masuk. Dia tidak pernah mau masuk kalau pintu kita tidak kita buka. Itulah sebabnya handle-nya itu hanya ada di dalam. Dia tidak mau buka. Tapi dia mau masuk. Kita dimintanya untuk mengizinkan dia masuk. Kita makan bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara menjamu Tuhan itu luar biasa. Tapi akan lebih luar biasa lagi kalau kita dijamu apabila kita makan dunia baru, di Yerusalem baru. Kita tidak mau ke neraka. Silakan host. Baik, terima kasih, Sir, untuk jawabannya. Bagaimana Pendeta Apri? Oke, terima kasih. Luar biasa. Sir, terima kasih atas penjelasan. Oke. Baik, masih ada lagi pertanyaan dari Dr. Gledy. Dipersilakan, Dr. Gledy. Dr. Gledy punya orang tua kalau tidak salah yang mau bertanya ini, Sir. Ya, dipersilakan. Bapak Rambert. Om Rambert. Selamat bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Jadi begini, saya sudah lupa-lupa ingat. Cuma saya mau hidupkan kembali kerohanian saya. Pada waktu Tuhan Allah datang ke dunia ini, kita akan diangkat. Kubur-kubur akan terbuka semua. Semua manusia akan melihat kedatangan Tuhan Allah. Begitu pendeta kira-kira? Halo? Halo pendeta? Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 disebutkan apabila anak manusia itu datang di angkasa, maka dia akan menyuruh penghulu malaikat dan dia akan meniup sangkakala. Dan orang-orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya dan bangkit. Semua yang percaya itu mendengar suara Tuhan memanggil mereka untuk bangkit. Dan mereka waktu bangkit akan diubahkan. Diberi tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak akan mati-mati lagi. Tubuh yang kudus. Dan bergabung dengan orang-orang percaya yang masih hidup. Sama-sama diangkat ke angkasa berbiasa. Inilah pengangkatan. Tetapi pengangkatan ini bukan rahasia. Ya, itu baru pembukaan pendeta. Ya. Yang saya mau tanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Isa Al-Masih, yang belum pernah dengar namanya, ya kan? Ada banyak dari orang-orang. Apakah mereka kategori? Ya. Pertanyaannya apa? Apakah mereka juga masih dikategorikan sebagai orang yang memiliki kerajaan surga atau yang memiliki api neraka? Saya bukan pemilik surga. Yang memiliki surga itu Tuhan. Iya. Kalau saya izinkan orang masuk, Tuhan tak kasih, bagaimana? Maksud saya, orang-orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan itu dia, apakah mereka masuk surga? Apakah mereka masuk surga atau masuk api neraka? Karena mereka sendiri kita bilang tidak bisa masuk. Sampai di sana aneh, mereka ada di sana. Kita yang bilang mereka tidak masuk, kita yang tidak masuk di sana. Ini keanehan juga. Tidak, bisa begitu, iya. Ya. Tapi saya percaya bahwa saya masuk surga. Amin. Ya. Harus begitu. Harus positif. Saya senang mendengar jawabannya. Karena semua orang Kristen harus begitu. Harus yakin. Kalau bimbang, itu namanya tidak beriman. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang tidak bimbang. Orang yang tidak takut. Saya bangga, kalau saja semua orang Kristen itu punya kebanggaan seperti itu. Dia punya keyakinan seperti itu. Nah, luar biasa. Biarlah yang mendengar ini harus yakin. Bahwa kalau kita sudah menerima Yesus, kita sudah punya keselamatan. Kita sudah memegang apa yang kita sebut
paspor ke surga. Kalau kita dapatkan visa ke surga, itu luar biasa, luar biasa. Karena kita mau datang di negara di mana tidak ada COVID-19 lagi. Tapi terima kasih, ini saudara kita ini sudah memberikan kepada kita satu tantangan yang luar biasa. Kalau kita ini harus yakin kepada siapa kita sudah percayai, kata Rasul Paulus, yang menyelamatkan kita, yang mampu menyelamatkan kita. Jadi jangan ragu. Nah, saudara-saudara, cuma saya memang dari kemarin saya enggan kalau ditanya apa masuk surga atau tidak, sebab hak masuk surga itu hak prerogatif dari Tuhan. Seringkali dia merasa dia evangelis besar, tapi kemudian cari-cari surga evangelisnya nggak ada. Jadi kita harus tetap yakin bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia itu menyelamatkan kita. Nggak usah ragu. Apa yang kita sudah percayai, kita tetap yakin. Nanti banyak orang, nanti kita akan lihat keanehan-keanehan di sana. Kenapa? Kita tahu dia belum pernah mendengar tentang Yesus, kok dia ada di sini. Jangan khawatir, karena Allah tahu siapa yang akan dia selamatkan. Karena dia tahu sampai kedalaman hati kita. Manusia hanya melihat dari luar, tapi Tuhan tahu sampai yang di dalam. Jadi di perjanjian lama, semua mereka belum pernah bertemu Yesus. Yesus itu belum pernah datang. Apa kita mau bilang mereka tidak diselamatkan karena belum bertemu Yesus? Kita tidak bisa mengatakan demikian. Walaupun Israel gagal, tetapi rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu tetap gagal. Walaupun gereja gagal, rencana Tuhan tidak akan berhenti. Karena dia akan masih punya buku yang lain. Buku alam semesta ini. Orang bisa melihat kebesaran Tuhan dan mengambil keputusan untuk mempercayai akan dia. Jadi, kita yang sudah tahu Yesus, tetap setia kepadanya. Jangan tinggalkan dia. Karena Ibrani 10 ayat 35 dan ayat 38, kalau kita mengundurkan diri, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Karena apa? Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Wahyu 17 ayat 14, kita semua sudah dipanggil, kita sudah dipilih, tetapi dikatakan dalam Wahyu 17 ayat 14, kita harus setia. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan kita harus setia sampai mati. Dalam Matius 24 sampai 13, kita diminta supaya bertekun sampai kesudahan. Dan dalam 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 8, ayat 6 sampai 8, Rasul Paulus katakan dia itu sudah setia sampai mati dan siap menerima mahkota kebenaran itu. Terima kasih tantangan untuk kita pada malam ini. Terima kasih, Robert. Satu yang saya dapat, kita harus positif dan kita harus yakin sekali kita percaya dan Tuhan tidak akan mempermalukan iman kita. Terima kasih, saya serahkan ke host. Baik, terima kasih, Sir. Terima kasih, Om Rambert yang sudah bertanya. Masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Alfred Srogi. Dipersilakan, Bapak Alfred Srogi. Ya. Oke, silakan Pak Alfred Srogi. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan saya ini, Pendeta. Ya, langsung. Pertama, sehubungan dengan tadi ada dibahas tentang sama Nuh, ada orang yang mati waktu itu, kemudian dengan zaman Sodom dan Gomora. Yang saya mau tanya adalah, apakah ketika api neraka itu tiba, ini orang-orang yang mati waktu itu lagi, karena mereka terus terang, ya secara terus terang memberontak kepada Allah, dan ya upah mereka itu kematian, dan apakah mereka itu akan dibakar lagi ketika api neraka turun waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini pemikiran saya ya, bahwa
eh, lamanya orang yang akan dibakar di api neraka itu pasti berbeda-beda. Namun berapa lama dan bagaimana itu yang masih saya belum tahu ya bagaimana. Yang saya mau tanya adalah apakah itu memang betul seperti itu bahwa orang yang nanti akan dibinasakan ketika neraka itu datang bervariasi. Si A misalnya 5 jam, si B 2 hari, si C 2 bulan atau seperti itu atau bagaimana ini bicara tentang waktu nanti mau dibakar, tentang orang yang akan dibakar di neraka. Terima kasih pendeta. Yang pertama, waktu mereka mati dengan air bah dan waktu mereka mati dengan api Sodom dan Gomora itu mati keberapa itu? Mati pertama. Yang api neraka itu, Gehenna itu mati yang kedua. Itu ayat Alkitab yang katakan. Itulah sebabnya semua orang jahat mereka akan mati untuk dieksekusi di lautan api. Itu mati yang kedua. Karena mati yang pertama mereka sudah rasakan. Kalau yang mati yang kedua ini untuk semua. Jadi tidak terkecuali. Semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang memberontak kepadanya, harus menjalani akan hukuman. Dan hukuman itu adalah mati yang kedua. Jadi istilah mati yang kedua itu adalah istilah Alkitab. Kenapa? Karena orang sekarang kalau mati dikubur itu mati yang pertama. Mati yang pertama. Nah itu yang besok kita akan bahas itu. Itu Hades itu. Sekarang ini malam ini yang kita pelajari itu Gehenna duluan. Nanti besok kita akan lanjutkan karena ada kaitannya juga dengan malam ini. Sedangkan berapa lama, siapa yang paling lama? Banyak penafsir-penafsir yang memberikan penafsiran. Yang jelas mereka bilang yang paling lama dibakar itu setan. Siapa yang paling cepat saya tidak tahu. Karena ayat Alkitab tidak menyebutkannya. Kalau mau cari penafsiran dari tulisan-tulisan yang lain, itu sah-sah saja. Tidak menjadi masalah. Asal jangan sampai kita yang dibakar. Kalau kita yang menafsir dan kita turut terbakar juga, nah itu yang tidak baik. Jadi yang jelas setan dibakar dan siapa saja yang tidak mempercayai Tuhan pasti dibakar. Berapa lama? Tidak dikasih tahu. Tapi orang banyak yang bilang yang paling lama kalau dibakar adalah setan atau iblis atau si Lucifer itu. Jadi yang paling cepat dibakar saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tidak akan menyiksa orang dan siapa saja di sana karena itu adalah hukuman. Hukuman, bukan siksaan. Itu kata atau frase mereka itu siksa siang malam selama-lamanya. Itu selama mereka belum mati. Waktu mati ya selesai. Jadi siksaan itu ada akhirnya, ada ujungnya. Seperti api Sodom dan Gomora tidak menyala lagi karena sudah habis yang mau dibakar. Itu air bah sama Nuh dia langsung surut karena sudah selesai melaksanakan tugasnya. Begitu juga nanti api neraka itu akan padam. Karena surga itu tidak boleh ada tetangga dan tetangga itu namanya neraka. Karena orang-orang di surga melihat ada neraka, dia tidak akan merasakan surga itu sebagai surga. Karena siapa tahu di neraka itu ada kerabat atau keluarganya di situ. Dan kalau begitu dia tidak akan bahagia di surga. Surga itu bukan menjadi tempat bahagia. Jadi surga itu tetap surga dan tidak bertetangga dengan neraka seperti yang diajarkan orang. Jadi mudah-mudahan kita tidak mengalami mati yang kedua. Kita boleh mati, tetapi mati yang kedua itu adalah upah dosa. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Kita mati ini akibat dosa. Tetapi kalau kita percaya, Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada janji kebangkitan. Nah, kita akan pelajari itu lebih jauh besok malam. Karena kebangkitan ini akan kita kontraskan dengan immortalitas jiwa.